Jangan coba-coba skip video ini. Oke guys, tanpa pidato panjang lebar, berikut pembahasannya. Film ini dibuka dengan suara siulan yang aduh, keren banget guys. Enak, nadanya seolah mau bikin kita tertidur guys, tapi keingat utang pinjol. Saking enak musik openingnya, kita akan mengira ini adalah sebuah film drama romance. Padahal film ini adalah film yang penuh dengan adegan anarkis, baku injak and baku headshot guys. Sesaat kemudian seorang cewek cantik tampak santai berbicara kepada seekor ikan dalam akuarium guys. Not a word for a tropical fish. Copy. Itulah kelebihan cewek cantik guys. Dengan ikan pun mereka bisa ngomong, apalagi dengan semut. Setelah itu cewek cantik ini pergi ke gereja guys. Tapi ngapain dia ke gereja? Sementara gerejanya kosong dan yang ada cuma burung guys. Burung siapa tuh guys? Nah, tapi tiba-tiba muncul seorang pria tegak. Sepertinya pria ini berniat jahat. Dengan santainya ia meminta wanita ini agar menjalankan tugasnya tanpa menyisakan seorang pun yang hidup. Loh. Rupanya ini adalah sebuah pekerjaan khusus untuk menghilangkan orang guys. Malamnya dengan gaya necis dan pakaian serba hitam, cewek ini kemudian menuju dan masuk ke sebuah bar diiringi dengan musik penuh gairah cerot. Nampak banyak dajjal sedang berpesta di sana guys. Apakah dia akan bergabung guys? Oh, ternyata wanita ini malah menuju ke sebuah room khusus. Apa yang akan dia lakukan di sana wahai cewek cantik seksi bin sedap? Dari matanya wanita ini tampak memperhatikan secara detail sikon di sana guys. Apakah orang-orang ini adalah target? Dan tiba-tiba saja saat akan menuangkan minuman, pria kontolero pantalero ini muncul guys. Setelah saling berkenalan, diketahui pria ini bernama Sergei. Mungkin geser kali ya. Sedangkan wanita andalan gue ini namanya Z, sikat WC. Pria ini sedikit heran kenapa mereka mengirim seorang wanita cantik untuk bernegosiasi bisnis dengannya. Sudahlah. Yang penting habis ini kita cerot, iya kan? Z kemudian meminta sedikit privasi. Katanya membosankan jika ada orang sipil. Setelah orang-orang tidak penting itu diusir, apa yang akan terjadi? Wah, saatnya Z mulai mengeluarkan jurus buka aurat. Bajunya dilepas sambil dance dan joget-joget nggak jelas. Mereka kemudian membahas bisnis. Apakah udah nggak ada cara lain untuk membahas bisnis selain joget-joget buka aurat? Dan inilah rahasianya kenapa mereka harus membahas bisnis sambil joget-joget. Tanpa si Sergei dan teman-temannya sadari, inilah yang dilakukan oleh Z. Dan tiba-tiba saja katana hitam merobek jidat si Sergei. Disitulah para kontolero ini tersadar mereka dalam bahaya, dalam masalah besar guys. Bahkan ada yang berusaha kabur, tapi sayang pantaleronya dirobek naik dengan katana dan dijadikan tameng khusus untuk menangkis tembakan guys. Si bartender pun ikut tersungkur dengan shotgunnya. Satu persatu dibikin menghadap Tuhan lebih cepat guys. Dan yang terakhir tembakannya benar-benar skill killer guys. Namun tembakannya membuat wanita mulus ini mengalami kebutaan. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk melindunginya dari maksiat mata ya guys. Tenang, nanti kita akan kasih dia donasi 1,5 M guys. Sesuai perjanjian Z harusnya menghabisi semua orang tanpa tersisa. Namun karena tak tega, ia kemudian membiarkan wanita malang buta ini hidup guys. Hal ini tentu membangkitkan kemarahan Finn. Secara terpaksa, Z harus kembali ke rumah sakit dengan menyamar sebagai wakil konsultan nun dari kedutaan Amerika Serikat yang akan ketemu dengan Jennifer Clark. Cairan infus kemudian diisi dengan racun dari air mata Agus guys. Namun saat akan pergi, kata-kata Jennifer yang rindu ingin ketemu dengan ibunya membuat Z sekali lagi tak tega menghabisinya guys.
Z akhirnya berurusan dengan Inspektur Sei yang datang secara tiba-tiba. Tak ada cara lain kecuali berpura-pura seperti ini, guys. So clumsy, I'm so sorry. Inspektur Sei akhirnya sadar ia telah ditipu saat ia ditelepon oleh orang kedutaan Amerika Serikat yang sama sekali tidak mengenal wakil konsultan atas nama Nun. Sekali lagi, Z harus menerima konsekuensi karena telah membiarkan Jennifer tetap hidup. Siapa sebenarnya Jennifer? Kita harus cari tahu, guys. Z yang mengetahui Jennifer menjadi target pengencrotan tak tinggal diam, guys. Ia akhirnya bereaksi di jalanan melebihi aksi Wiro Sableng. Semua berdebah dibiarkan habis dan ia kemudian berhasil membawa pergi Jennifer dari rumah sakit, guys. Jennifer akhirnya tinggal bersama Z dan dari sanalah akhirnya kita mengetahui bahwa Jennifer adalah orang yang mengetahui di mana almarhum pacarnya yang notabene adalah anak buah dari Finn yang menyimpan heroin curian yang dicuri oleh Finn seharga $75 juta, guys. Pantas saja wanita ini dikejar siang malam oleh kelompok overdosis. Dan parahnya, guys, saat Z tak ada di rumah, anak buah Finn datang dan menculik membawa Jennifer pergi. Nah, beberapa saat kemudian Finn kembali bertemu Z dan memaksanya agar segera menghabisi seorang polisi kotor yaitu Inspektur Sei. Atau nyawa Jennifer melayang. Loh. Gimana nih, guys? Z kemudian menjalankan amanah tersebut. Dari gedung bertingkat, ia kemudian menggunakan seorang polisi kotor sebagai umpan. Yang notabene polisi Warmos ini adalah teman akrab dari Inspektur Sei. Sekaligus merupakan seorang pengkhianat. Dengan sniper, Z terus memantau target yang terus berpindah-pindah, guys. Namun bukan seorang killer jika ia tak memiliki insting terhadap ancaman bahaya di belakangnya. Dan ternyata inilah yang terjadi. Oh, Finn ternyata telah menyiapkan seorang sniper yang khusus siap menghabisi Z saat ia selesai menghabisi Inspektur Sei nantinya. Apakah Z akan lolos dari jebakan maut ini, guys? Dan inilah jawaban dari planning B yang telah disiapkan oleh Z. What are you waiting for? Benar-benar cerdas, guys. Akhirnya tipuan menggunakan boneka membuat sang sniper teralihkan dan tanpa sadar ia telah dibidik oleh Z dan dalam sekejap ia tinggal nama, guys. Sebenarnya si Finn sengaja mendesain konflik ini agar semua anak buahnya saling menghabisi agar seluruh kejahatannya tertutup rapat, guys. Nah, back to Finn yang merasa terancam tak ada winning solution selain menggunakan Jennifer sebagai alat barter dengan heroin yang seharga $75 juta yang saat ini berada di tangan Z. Seperti biasa, guys, gereja sebagai tempat ibadah malah dijadikan oleh orang-orang ini sebagai tempat transaksi kejahatan oleh para pemuja dunia, guys. Negosiasi dan komunikasi persuasif Z dan Finn pun menemui jalan buntu, guys. Dan akhirnya baku hajar pun tak terelakkan, guys. Baku tembak di kuburan belakang gereja pun tak bisa dibendung. Kuburan dijadikan arena tarung bebas oleh Z yang dibantu oleh Inspektur Sei. Jennifer bahkan terancam bisa lebih cepat menghadap sang pencipta, guys. Namun yang lebih mengerikan, apa kata mayat-mayat di dalam kuburan ini? Setelah kuburan mereka dirusak dan diledakkan dengan mobil berisi heroin $75 juta, guys. Baku hantam tanpa henti hingga ke dalam gereja pun terjadi. Laki lawan laki, cewek lawan cewek, jual beli pukulan pun terjadi di sana, guys. Hingga Z berhasil mematahkan leher cewek cantik ini, guys. Dan tiba-tiba saja Z tertembak, guys, dari belakang. Seperti biasa penuh drama tai kucing dan ujung-ujungnya inilah yang terjadi. Dan setelah melewati kejadian traumatis dan benturan berkali-kali, dan entah apa yang terjadi, Jennifer akhirnya bisa melihat kembali, guys. Dan film pun selesai. See you next time. Bye-bye.